Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah SP. Saat ini saya mengampu mata pelajaran Agribisnis Tanaman Sayuran di SMK Negeri 2 Barabai. Sekaligus mahasiswi PPG Angkatan 1 gelombang kedua dalam jabatan tahun 2022 di Universitas Muhammadiyah Jember dengan nomor peserta 2023221107. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 2 Barabai. Berikut video praktek pembelajaran saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Baik, Bu. Oke, baiklah. Alhamdulillah kita hari ini dipertemukan kembali dalam kegiatan pembelajaran yaitu agribisnis tanaman perkebunan, yang mana hari ini kita akan melakukan kegiatan penyiraman tanaman sayuran. Jadi sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, Ibu persilahkan kepada ketua kelas untuk memandu teman-temannya menyanyikan salah satu lagu wajib. Berdiri sini. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. patriot Proklamasi, sedia berkorban untukmu. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, untuk yang masih memakai topi, silakan untuk disimpan topinya ke dalam tas. Terima kasih, Ibu meminta tolong kembali kepada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya untuk membaca doa memulai pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil rahimin. Oke, kita hari ini akan melakukan kegiatan pembelajaran yaitu pengairan tanaman sayuran. Adapun KD yang akan kita pelajari hari ini adalah menganalisis pengairan tanaman sayuran, sedangkan 4.8-nya adalah melaksanakan pengairan tanaman sayuran sesuai prosedur. Adapun nanti kegiatan praktek kita adalah melakukan kegiatan penyiraman tanaman sayuran cabai lah. Jadi sebelumnya kalian sudah melakukan kegiatan penanaman. Nah, dari kegiatan penanaman tersebut, perlakuan untuk tanaman adalah melakukan pemeliharaan. Salah satunya adalah melakukan pengairan. Dari hasil pengamatan kalian di lapangan atau di tempat tinggal kalian, di lingkungan kalian tempat tinggal, kira-kira kalau tanaman itu kekurangan air, apa yang akan terjadi pada tanaman tersebut? Ya, kekeringan. Apalagi bisa layu, apa lagi? Ya, bisa tanaman tersebut bisa mati. Nah, makanya ketika kita melakukan kegiatan penanaman tidak bisa setelah ditanam ditinggalkan, tapi harus ada kegiatan pemeliharaan agar tanaman bisa tumbuh dengan optimal dan bisa menghasilkan produksi yang baik. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan soal awal atau pretest, silahkan dikerjakan. Ibu beri waktu kalian 10 menit untuk mengerjakan. Dikerjakan per kelompok.
Oke, selanjutnya kita melihat atau menonton video, melihat bagaimana teknik pengairan yang dilakukan di perkebunan. Kalau di contoh sini adalah penyiraman pada tanaman sayuran. Kalau dilihat dari gambar sayurannya itu adalah tanaman pokcoy lah. Nah, jadi ini adalah farmnya di Jepang. Mereka sudah menggunakan teknologi yang luar biasa, sudah menggunakan greenhouse dan penyiraman yang dilakukan juga di dalam greenhouse tersebut. Silahkan kalian amati videonya dahulu. Jadi kalian bisa lihat bahwasannya pengairan itu ditaruhnya pipa di atas bagian dari greenhouse-nya itu, kemudian air dialirkan melalui pipa-pipa tersebut, sehingga ketika dibuka kerannya itu langsung terpancar seperti ini. Ini tidak menggunakan sprinkle lah. Oke, cukup dari video yang barusan kalian lihat. Apa yang bisa kalian tangkap dari sini? Atau ada yang ingin bertanya? Oke. Saya ingin bertanya tentang metode penyiraman tersebut menggunakan teknik apa, Bu? Oke. Jadi yang digunakan pada penyiraman di gambar atau di video ini adalah menggunakan teknik pengairan permukaan. Jadi air itu dialirkan melalui atas permukaan tanaman. Kalian bisa lihat dari video tersebut bahwasanya pipa-pipa dibikin sedemikian rupa, kemudian ketika melakukan penyiraman itu nanti di bagian samping ada menggunakan mesin alat mesin air lah. Jadi nanti di sini air akan mengalir langsung ke atas permukaan tanaman. Kalau metode teknik yang lain ada juga dengan menggunakan teknik pengairan atau menggunakan di bawah atau pengairan di bawah lah. Jadi bawah tanaman maksudnya. Jadi melalui mulsa nanti airnya itu dialirkan, dimasukkan pipa-pipa ke dalam mulsa tersebut. Nanti ketika ingin melakukan pengairan langsung dibuka kerannya. Jadi keuntungannya itu juga kalau menggunakan bawah tanah kayak gitulah, aliran bawah itu langsung terkena akar. Kalau ini kan dia jatuhnya lembut ke daun dulu, baru nanti jatuh ke akar. Nah, jadi masing-masing dari metode atau teknik pengairan itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Berikutnya, Ibu akan menayangkan PPT-nya. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari kebutuhan air bagi tanaman. Air merupakan senyawa yang sangat penting bagi semua makhluk hidup. Jika lahan pertanaman mengalami kekurangan air, akan menyebabkan tanaman menjadi kerdil, perkembangan menjadi abnormal. Pada tanaman yang kekurangan air, turgiditas sel-sel tanaman menurun, stomata daun tertutup sehingga menyebabkan proses fotosintesis terganggu. Nah, jadi memang air itu sangat penting buat tanaman lah, karena kalau tanaman kekurangan air itu tadi seperti yang kalian sebutkan, dia akan bisa mengalami layu, kemudian kekeringan, dan bisa juga menyebabkan tanaman tersebut mati. Nah, jadi banyak sekali sebenarnya
manfaat air ini buat tanaman. Ini kebutuhan air bagi tanaman. Kemudian faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman itu ada iklim, jenis tanaman, fase pertumbuhan tanaman. Pengairan, air tanah, fungsi air bagi tanaman. Pengairan, di sini pemberian air itu disebut dengan irigasi, sedangkan pengurangan air disebut dengan drainase. Jadi, pengairan itu sama kalau kita melakukan pemberian air itulah bisa disiram, bisa kemudian melakukan sprinkle, itu namanya pengairan lah, melakukan penyiraman. Kemudian di sini pengertian irigasi adalah kegiatan pemberian air pada suatu lahan pertanian yang bertujuan untuk menciptakan kondisi lembab pada daerah perakaran tanaman untuk memenuhi kebutuhan air bagi pertumbuhan tanaman. Oke, kegiatan selanjutnya silakan membentuk kelompok. Oke, baik. Dari masing-masing kelompok nanti silakan tunjuk siapa yang menjadi ketua kelompok. Masing-masing ini ada 4 kelompok, 1, 2, 3, 4. Silahkan nanti kalian tunjuk siapa yang menjadi kelompoknya. Kemudian buat aturan dalam kelompok per tim kalian. Nanti siapa yang melakukan kegiatan pencatatan, siapa yang melakukan dokumentasi, siapa nanti yang menyiapkan alat. Selanjutnya, Ibu akan membagikan LKPD terkait kegiatan praktek kita hari ini, yaitu melakukan penyiraman tanaman cabai. Oke. Sekarang kita sudah berada di lahan kegiatan praktek, yaitu melakukan kegiatan penyiraman tanaman cabai. Oke, LKPD-nya sudah dibaca? Sudah. Apa alat-alat yang digunakan untuk kegiatan penyiraman? Ada gembor, ember, oke, air untuk melakukan kegiatan penyiraman. Baik, silakan kalian melakukan kegiatan penyiraman dimulai dengan mengisikan airnya terlebih dahulu. Oke, hari ini kita sudah selesai melakukan kegiatan praktek penyiraman. Alat-alatnya sudah dirapikan? Sudah. Oke. Selama kegiatan praktek, apakah kalian mendapatkan kesulitan? Tidak. Kemudian dari praktek yang sudah kalian lakukan hari ini, pengalaman apa yang kalian rasakan? Menyenangkan. Menyenangkan. Apalagi? Menyiramnya sulit nggak? Tidak. Mencari airnya sulit? Tidak. Oke, jadi kita sudah menyelesaikan kegiatan praktek kita hari ini. Semoga kegiatan praktek kita hari ini bermanfaat nanti, tidak hanya untuk di kegiatan di sekolah, tapi bisa juga kalian terapkan nanti di rumah lah. Kalau ada yang orang tuanya melakukan kegiatan budidaya tanaman, bisa kalian praktekkan atau bisa kalian lakukan nanti di rumah. Oke, terima kasih. Untuk kegiatan berikutnya kita kembali ke kelas. Oke,
Alhamdulillah kita sudah melakukan kegiatan praktek hari ini, yaitu melakukan kegiatan penyiraman pada tanaman cabai. Bagaimana? Capek? Capek tapi rame ya? Iya, kita sudah ke lapangan tadi. Oke, dari kegiatan penyiraman yang kita lakukan hari ini, kira-kira pengalaman apa yang kalian dapat dari kegiatan penyiraman? Oke, boleh Pak Syarifah. Kami jadi mengetahui teknik penyiraman. Oke, ada berapa tadi teknik penyiraman? Ada 2, oke. Kegiatan selanjutnya adalah post test. Silahkan nanti dijawab per kelompok. Waktunya 10 menit dari sekarang. Oke, silahkan dikumpulkan kembali. Jadi, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai melakukan kegiatan pembelajaran, yaitu melakukan penyiraman pada tanaman cabai. Tadi ada 2 kegiatan teknik yang kalian ketahui, tapi kita melakukan kegiatan penyiraman menggunakan 1 teknik saja, yaitu melakukan penyiraman di atas permukaan yaitu dengan melakukan penyiraman menggunakan gembor. Oke, karena waktunya juga sudah habis, Ibu akan menyampaikan nanti pembelajaran berikutnya itu adalah melakukan kegiatan pemupukan. Nah, jadi setelah melakukan penyiraman, kegiatan pembelajaran berikutnya adalah melakukan pemupukan. Untuk menutup pelajaran hari ini, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa untuk menutup pelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, terima kasih kepada ketua kelas. Terima kasih juga pada kalian, anak-anak Ibu semuanya. Ibu akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.